Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan harian Katolik Paroki Tomang, Gereja Katolik Maria Bunda Karmel pada hari Selasa 21 Juli 2026. Hari ini kita akan merenungkan tentang iman dalam hidup bersaudara dengan Allah. Dasar dari tema ini adalah teks Injil Matius bab 13 ayat 46 sampai 50. Hakikat manusia adalah bersaudara. Ketika sendirian sebagai makhluk paling mulia, Allah mengambil rusuk Adam dan menciptakan manusia lain, yaitu Hawa. Berarti manusia itu ada dan diadakan karena manusia lain. Demikian pula ketika Yesus menjadi manusia, Yesus lahir dalam sebuah keluarga Maria dan Yusuf. Dalam pandangan filsuf Buber mengatakan begini, aku ini ada karena kamu. Aku tidak berarti apabila kamu tidak ada. Aku adalah kamu yang lain. Kalau antara manusia saja kita bisa memiliki sebuah kesatuan dengan yang lain sedemikian rupa, apalagi sebenarnya dalam konteks kesatuan atau persaudaraan dengan Allah. Kita hanya bisa hidup hanya dengan Allah. Tanpa Allah sesungguhnya kita semua telah menjadi mati. Untuk itu mari kita sejenak merenungkan tentang hal ini dalam 3 kategori berikut. Yang pertama tentang keluarga saudara. Kata ibu dan saudara-saudara dalam Injil ini seringkali ditafsirkan tidak tepat. Banyak orang kemudian mengira Maria mempunyai anak-anak lain selain dari Yesus. Apakah benar begitu? Karena disebutkan saudara-saudaramu datang. Dalam bahasa Aram, kata saudara dipakai juga untuk menyebut saudara sepupu atau saudara dalam keluarga besar. Itu bisa dipakai. Fakta ini didukung oleh keluarga Yesus sebagai anak seorang tukang kayu. Dalam keluarga yang miskin biasanya semua berada dalam satu atap. Maka ibu dan saudara-saudara memiliki arti yang luas, tidak sebatas hubungan darah dalam satu keluarga. Kalau demikian pada hakikatnya kita adalah satu saudara. Apalagi dengan Yesus Kristus sebagai pengikat. Oleh karena itu sama seperti Injil, kita adalah saudara dan saudari dalam Yesus. Bahkan dalam Ekaristi kita menerima dari meja yang sama, yaitu tubuh dan darah Yesus sendiri. Arti persaudaraan kemudian semakin menjadi lebih unggul. Karena meski kita ini bukan siapa-siapa, sekarang telah menjadi satu saudara yang satu darah dan satu daging dengan Yesus. Jadi biasanya kalau orang itu sudah sedarah dan sedaging itu kan relasinya amat erat ya, karena memang saudara yang dibentuk dalam satu kandungan. Nah, disinilah kemudian ketika Yesus memberikan tubuh dan darahnya, maka di sini terjadilah kita ini tidak hanya sebatas saudara dan saudari dengan yang lain yang mengambil satu darah dengan Yesus tadi, tapi kemudian kita juga menjadi satu keluarga Allah. Manakala kita adalah murid Yesus berarti kita bukan orang asing lagi, tetapi menjadi saudara, satu darah dan satu daging yang perlu kita maknai dengan sedemikian mendalam dalam hidup kita itu. Kenapa Ekaristi itu kemudian menjadi penting? Karena di sana diungkapkan secara nyata kita ini keluarga sedarah, baik dengan sesama maupun dengan Allah. Kemudian kita merenungkan tentang Yesus di tengah keluarga.
Orang-orang Nazaret hanya mengenal Yesus sebagai manusia. Kemudian mereka tidak dapat melihat sesuatu yang lebih daripada itu atas dirinya. Karena itu Yesus tidak dapat membuat banyak mukjizat di tempat itu, di tempat kelahirannya. Penolakan menyebabkan buntunya rahmat Allah kalau demikian. Yesus pun lantas memalingkan perhatiannya ke kota-kota dan ke desa-desa lain karena penolakan orang-orang sekampungnya itu. Ada yang menarik di sini untuk kita cermati. Tadi banyak saudara dan saudara Yesus mencari dia. Namun sebentar kemudian ada semacam kontradiksi. Yesus tidak diterima di rumahnya atau di rumah kampung halamannya sendiri. Atau kalau mau dikatakan lebih tegas, Yesus tidak diterima sebagai saudara di situ. Ia ditolak. Inilah pembelajaran paling berharga untuk kita hari ini. Ternyata penolakan itu seringkali terjadi pada orang-orang yang dekat dengan kita, dengan saudara kita. Itu artinya kewajaran yang seringkali terjadi dalam hidup, ternyata ya ada problematik yang kontradiktif seperti itu. Mengapa menolak? Yesus ditolak sebenarnya karena ia diremehkan. Karena ia berasal dari kalangan mereka sendiri. Meski bersaudara, mereka meremehkan, tidak percaya. Karena itu Yesus tidak banyak membuat mukjizat di tempat itu. Rupanya ini menjadi penting untuk kita sadari. Hidup bersaudara itu sebenarnya punya kaitan yang amat erat dengan rahmat atau rezeki. Ketika hidup bersaudara itu tidak rukun, meremehkan saudaranya sendiri, rebutan harta waris misalnya, sampai saling membenci, itu artinya kemudian di situ akan timbul aneka kesulitan meraih rezeki. Nah, itu pembuktian dalam sejarah peradaban terjadi. Meskipun sebenarnya sangat luar biasa harta miliknya, tapi kemudian terpecah-pecah dan akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Meskipun sebelumnya mau makan dan minum, bahkan tidur di atas uang pun bisa. Maka di sini bersaudara itu mempunyai efek yang luar biasa. Sekarang mari kita masuk ke keluarga baru. Tujuan bacaan Injil Markus pada hari ini bukan untuk menekankan sanak keluarga Yesus pertama-tama, bukan mau mengatakan begitu. Namun meringkas satu ciri penting untuk menjadi anggota umat Allah yang baru. Sebuah keluarga baru tanpa menekankan relasi biologis, tetapi keluarga yang dibentuk oleh mereka yang duduk mengelilingi Yesus dan melakukan kehendak Allah dengan tekun merenungkan sabda ilahi. Jadi sekarang keluarga itu ternyata bukan sebatas itu. Bukan itu penekanannya. Tapi sekarang keluarga yang dibentuk oleh Yesus tadi ternyata mau menekankan tentang duduk mengelilingi Yesus dan melakukan kehendak Allah. Disitulah persaudaraan akan sungguh-sungguh nyata. Inilah yang menarik untuk kita maknai bahwa syarat mutlak untuk menjadi saudara dan saudara Yesus adalah berkumpul sebagai saudara yang dilandasi oleh sabda Allah. Kalau berkumpul makan-makan itu saya yakin belum saudara. Karena konteksnya bukan itu. Tapi kalau kita berkumpul untuk sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, disitulah persaudaraan terjadi. Disitulah saudara yang arti sesungguhnya yang hendak dikatakan Tuhan. Maka inilah persaudaraan ilahi, yaitu antara aku, saya, kamu, saudara-saudara, dan juga dengan Allah. Bukan semata-mata persaudaraan biasa, tetapi bersaudara sebagai keluarga Allah. Maka ciri khas kita bisa bersaudara dengan Tuhan dan dengan sesama terjadi apabila perbincangan kita adalah tentang sabda Allah dan kehendaknya.
Kenapa? Di kumpulan para penjahat pun itu kan tetap mereka bersaudara. Tapi apakah itu yang mau dikehendaki oleh Allah? Di tempat orang yang sesama pendapatnya sama, itu juga saudara di sana. Tapi apakah itu persaudaraan yang berdasarkan atas sabda Tuhan atau tidak? Jangan-jangan hanya menumpuk pengakuan bahwa ini benar. Tapi yang benar belum tentu benar yang sesungguhnya ketika tidak dikonfrontasikan dengan sabda ilahi. Maka ciri khas ini menjadi perbincangan yang mesti penting untuk kita geluti. Dan tidak jarang terjadi, entah itu di tengah keluarga, entah itu di tengah komunitas, entah itu juga di dalam gereja. Kita seringkali banyak bicara bukan atas dasar kepentingan suara Allah. Tetapi kepentingan diri sendiri, kepentingan kelompok sendiri. Akhirnya sebenarnya kayaknya bersaudara, tapi sebenarnya belum sungguh bersaudara. Akibatnya sudah sangat jelas. Kita tidak mampu saling menerima. Itu ukuran yang bisa kita temukan. Yang ada hanyalah meremehkan sesama. Sama seperti Yesus yang diremehkan oleh kaum keluarganya di Nazaret. Maka penting untuk kita sadari ternyata hidup bersaudara itu bukan sekedar kumpul bersama, bukan sekedar makan bersama, tetapi yang paling dasar harus ada, yaitu apakah kehendak Allah memang benar-benar nyata dan terjadi di situ. Mari kita bersama-sama merenungkannya sehingga kita dapat memiliki kualitas persaudaraan kita yang baik dan benar yang sebenarnya Tuhan ingin kehendaki, sehingga akhirnya kita tidak hanya bersaudara dengan yang lain, tapi pada intinya kita menjadi bersaudara dengan Allah. Mari kita renungkan dan Tuhan memberkati.